Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 7 kelas Sirek 5A. Di sini kami akan menjelaskan implementasi sistem manajemen sumber daya manusia berbasis ODO melalui integrasi modul karyawan, rekrutmen, absensi, dan juga time off pada PT Zero Corp. Untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari saya, Nanda Salsabila Azhara, yang akan menjelaskan modul karyawan dan juga requirement, serta rekan saya, Sania Clarissa Valencia Marpaung, yang akan menjelaskan modul absensi, dan juga yang terakhir itu ada Bagus Priantoro yang akan menjelaskan modul cuti atau time off. Oke, baik. Modul pertama yang akan saya jelaskan itu adalah modul employee atau karyawan, di mana modul ini itu digunakan untuk menyimpan semua data pegawai perusahaan, termasuk termasuk informasi jabatan, kontrak kerja, izin cuti, serta manajemen hak akses. Berikut merupakan tampilan untuk modul employee itu sendiri. Di sini kami sudah memasukkan beberapa data karyawan, termasuk dengan departemen dan juga jabatannya. Di sini untuk menambah departemen atau jabatan, itu bisa kita lihat di menu departemen. Nah, di sini sudah kami masukkan beberapa departemen yang ada di dalam perusahaan kami. Jika em, mau membuat departemen yang baru, bisa klik new di sini. Dan kita masukkan data-data yang diperlukan untuk membuat departemen seperti nama, manajer, atau parent departemennya. Untuk membuat jabatan kerja itu kita bisa mengklik menu configure, terus di sini ada job position. Nah, di sini sudah ada beberapa job position yang kami masukkan. Apabila ingin membuat job position yang baru, bisa klik new. Terus kita masukkan data-data yang diperlukan untuk membuat atau meng-create sebuah job position yang baru. Seperti ada nama departemen, terus target new employee yang akan dipublish, juga izin publish ke website. Terus ada juga job summary, di mana job summary ini berisi detail-detail dari atau deskripsi dari job position tersebut. Nah, jadi hmm, setelah membuat departemen dan juga job positionnya, kita bisa menambahkan data-data karyawan baru dengan cara mengklik new. Nah, di sini akan tampil beberapa form yang memuat isi data karyawan seperti nama, job position, eh, work mobile, work email, departemen, manager atau coach. Terus di sini juga ada private information yang berisi data-data pribadi dari si karyawan yang akan kita masukkan ke dalam modul karyawan tersebut. Nah, untuk modul karyawan sendiri itu akan terintegrasi dengan publish website dan juga akan terintegrasi langsung dengan proses atau dengan modul requirement nanti yang akan saya jelaskan. Oke, mungkin untuk modul employee, sekian penjelasan dari saya. Mungkin saya akan langsung menjelaskan untuk modul berikutnya, yaitu requirement. Oke, modul berikutnya itu ada modul requirement, di mana modul ini itu digunakan untuk mengelola proses penerimaan karyawan baru, mulai dari pemasangan informasi lowongan, seleksi pelamar, dan juga sampai ke tahap terakhir, yaitu proses penerimaan sebagai karyawan baru. Nah, untuk tampilan modul requirement sendiri bisa dilihat di layar. Di sini terdapat beberapa job position yang available untuk kita publish ke website kita nanti. Apabila lowongannya sudah dipublish, akan muncul tanda publish di sini. Dan juga untuk kuota penerimaan karyawan barunya juga akan tampil di sini beserta dengan beberapa
beserta dengan banyaknya application atau lamaran yang masuk untuk lowongan pekerjaan ini. Nah, untuk semua jabatan kerja yang ada di sini akan langsung terintegrasi dengan modul karyawan yang sebelumnya kita buat. Apabila job position atau lowongan pekerjaan itu akan dipublish ke website, kita bisa klik titik tiga di sini, terus ke configure. Di sini bakal muncul data-data dari job position yang sebelumnya kita inputkan pada modul karyawan sebelumnya. Nah, untuk mempublishnya ke website perusahaan, kita bisa menceklis uh, kolom di sini. Itu untuk membuat job position tersebut terpublish ke website perusahaannya nantinya. Terus untuk targetnya juga bisa kita ubah sesuai dengan banyaknya pegawai yang akan kita terima nantinya. Dan bisa langsung kita save aja. Nah, untuk mengecek apakah lowongan tersebut sudah terpublish ke website perusahaan, kita bisa mengecek websitenya langsung. Nah, berikut untuk tampilan website dari perusahaan yang kami buat. Jadi untuk melihat semua lowongan pekerjaan yang available untuk dilamar oleh pegawai baru itu ada di menu jobs di sini. Nah, pada bagian ini akan muncul semua lowongan pekerjaan yang sedang open recruit. Di sini ada accounting staff dan juga yang baru kita tambahkan tadi adalah accounting manager. Jadi calon pelamar itu bisa me-apply CV mereka pada halaman website kami di bagian jobs. Di situ bakal ada terdapat beberapa job position yang open lowongan kerja. Dan untuk detail dari lowongan kerja sendiri itu bakal muncul di sini mulai dari deskripsi pekerjaan, kisaran gaji, skill yang diperlukan, serta alamat dan juga jenis pekerjaannya. Dan untuk penjelasan modul employee dan juga modul requirement itu sekian. Selanjutnya saya akan mendemokan proses pegawai baru mengapply lamaran, proses requirement hingga create karyawan baru. Jadi di sini kami sudah menyiapkan satu akun khusus yang berperan sebagai pengguna. Jadi akun ini yang akan mengapply lamaran pada website perusahaan kami. Mungkin untuk cara apply-nya itu bisa ke menu jobs, pilih pilih lowongan yang available dan sesuai dengan skill masing-masing. Terus bisa klik apply now. Nah, pada bagian ini, pada form job application tersebut, uh, pelamar diwajibkan menginputkan nama, email, nomor HP, link LinkedIn profile, serta resume atau CV-nya. Pelamar bisa mengupload CV mereka pada kolom resume dan langsung klik untuk kirim lamarannya. Nah, apabila sudah terkirim akan tampil pesan congratulation, itu menandakan bahwa lamaran mereka itu sudah masuk ke bagian admin atau HR-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan POV dari admin saat menerima lamaran dan juga dalam proses recruitment-nya. Untuk melihat lamaran sendiri, itu kita bisa ke modul requirement. Lalu kita cek job position yang barusan kita buka publish ke website perusahaan. Bisa dilihat terdapat satu application baru yang masuk di sini. Di sini juga kita bisa melihat detail biodata dari pelamar baru.
Nah, untuk detail lamarannya sendiri itu terdapat beberapa biodata dari pelamar baru. Terus juga ada kolom siapa yang menginterview, requirement-nya siapa, evolution, dan data lain-lainnya. Di sini juga ada beberapa tahapan wawancara yang akan dilalui oleh pelamar. Ada initial qualification, first interview, second interview, dan juga kontrak proposal. Jadi untuk proses requirement-nya itu bakal melalui beberapa tahap, mulai dari initial qualification, terus bisa langsung ke first interview, second interview, dan yang terakhir itu kontrak proposal yang akan dikirimkan ke pelamar dan akan ditandatangani. Nah, setelah tanda tangan, itu bakal statusnya berubah jadi hired, yang menandakan bahwa pegawai baru tersebut diterima di perusahaan. Untuk membuat data karyawannya, kita bisa langsung ke kontrak sign, terus bakal ada detail lamaran yang masuk tadi. Kita klik dan kita create employee di bagian sini. Tuh. Setelah create, data karyawan tersebut akan otomatis terbuat dan masuk ke modul employee. Mhm. Mhm. Bisa dilihat setelah create karyawannya, Cynthia Bella itu masuk ke Departemen Accounting Manager, berperan sebagai Accounting Manager. Bisa dilihat em, nama Cynthia Bella itu berada di modul employee. Mungkin sekian untuk pembahasan dari modul employee dan juga requirement. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Senia Marpaung untuk em, modul absensi pegawainya. Terima kasih. Nah, setelah karyawan tersebut sudah dinyatakan lulus setelah melewati masa rekrutmen, nah ia harus melakukan absensi di setiap hari pekerjaannya. Nah, di sini sebelum melakukan absensi, karyawan tersebut harus melakukan login terlebih dahulu di website resmi perusahaan tersebut. Nah, sebelumnya karyawan bernama Cynthia Bella tadi menggunakan email bprihantoro673@gmail.com dengan password yang sudah juga terdaftar sebelumnya saat ia mendaftar rekrutmen. Setelah login, akan tampil dashboard khusus untuk karyawan tersebut seperti ini. Dan untuk melakukan absensi kedatangannya, karyawan tersebut akan mengklik button berwarna merah di pojok kanan atas dan juga mengklik check-in. Nah, ketika tombol tersebut sudah berwarna hijau, berarti dapat diartikan bahwa Cynthia Bella ini atau karyawan ini tuh sudah dinyatakan berhasil melakukan absensi kedatangan. Dan kita akan cek di akun admin apakah di modul attendance. Nah, di sini terdapat Cynthia Bella. Karena ini sudah dilakukan berkali-kali untuk demonstrasi demo modulnya, maka ada 9 kali dan ini ke-9 kalinya. Di sini tercatat bahwa Cynthia Bella sudah melakukan check-in atau absensi kedatangan di tanggal 28 November pukul 14.43 atau 2 lewat 43 siang. Nah, di sebelahnya itu ada kolom check out di mana kolom ini tidak memiliki status atau kosong. Nah, kenapa kosong? Dikarenakan Cynthia Bella belum melakukan check out atau absensi pulang atau mengakhiri absensinya di hari itu. Nah, dapat dilihat juga di sini pada baris pertama itu baris Cynthia Bella ini berwarna hijau. Tulisannya berwarna hijau karena dinyatakan karyawan ini tuh masih aktif atau masih dalam waktu bekerja. Lalu
kita akan melakukan check out atau absensi kepulangan. Sama seperti absensi datang, em, karyawan akan memasuki dashboardnya yang tadi dan di bottom di button atas pojok kanan berwarna hijau tadi dipencet, diklik dan mengklik juga button check out. Nah, ketika sudah berwarna merah berarti dinyatakan bahwa karyawan tersebut em, sudah dinyatakan pulang atau sudah selesai dalam masa bekerja. Kita akan cek lagi di akun admin, kita refresh halaman attendance-nya, kita cek lagi. Nah, di kolom check out pada baris Cynthia Bella yang pertama tadi sudah terisi jam dan tanggal kapan karyawan tersebut sudah pulang atau sudah mengakhiri masa bekerjanya di 2:45. Dan di sebelahnya terdapat kolom work hours, yaitu berapa lama rentang karyawan tersebut melakukan pekerjaan. Nah, karena tadi kita check-in-nya di jam 2:43 dan melakukan check out-nya di 2:45, maka rentangnya itu sekitar 2 menit. Jadi di kolom work hours ini akan tertulis hanya 2 menit. Dan di sebelahnya ini ada tulisan overtime. Nah, overtime ini tuh waktu jika karyawan tersebut melewati batas jam bekerja dalam sebuah aturan aturan perusahaannya. Kalau misalkan di perusahaan ini kita hanya membatasi 8 jam dalam satu hari, tapi ternyata karyawan tersebut lebih dari itu, mungkin lebih dari 1,5 jam atau lebih dari 5 jam. Maka di sini di overtime ini akan tertulis tercatat bahwa berapa jam mereka melakukan istilahnya lembur seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan 5 jam mungkin akan terus 05.00. Kalau misalkan 1,5 jam akan tertulis 01.30 seperti itu. Baik, mungkin mengenai soal attendance atau absence ini dapat sudah saya jelaskan. Mungkin untuk selanjutnya mengenai cuti atau time off dapat dijelaskan oleh teman saya, Bagus Prihantoro. Terima kasih. Selanjutnya, jika pegawai sudah diterima dalam proses rekrutmen, selanjutnya pegawai tersebut dapat mengajukan cuti, di mana pegawai dapat mengeklik ikon menu, lalu menuju ke time off. Nah, di time off ini merupakan ikon cuti, di mana cuti tersebut dapat diajukan. Nah, pegawai yang ingin mengajukan cuti, kita akan pegawai tersebut dapat mengeklik tombol new di sebelah kiri. Lalu di sini sudah ada daftar cuti yang telah disediakan. Namun di sini kita sudah tersedia cuti sakit, dimulai dari tanggal berapa dia cuti hingga berakhirnya cuti tersebut. Nah, di sini kita buat dari tanggal 9 Desember hingga berakhirnya pada tanggal 12 Desember. Jadi dia 4 hari mengajukan cuti, lalu di sini deskripsinya kita bisa isi dengan cuti sakit. Nah, ketika di sini sudah berhasil mengajukan cuti, maka kita langsung saja membuka di halaman admin, di mana kita bisa melihat di bagian cuti di manajemen ke bagian cuti. Lalu di sini sudah terdapat data kita bahwa kita sudah sudah berhasil mengajukan cuti kepada perusahaan, di mana di sini ada nama, terus ada nama cuti, cuti sakit, deskripsinya cuti sakit, lalu di sini ada tanggal cuti sampai berakhirnya cuti dengan durasi berapa hari, lalu di sini ada status di mana dapat dibatalkan atau disetujui. Nah, jika kita menyetujui, maka cuti tersebut bakal disetujui dan pegawai tersebut bisa melakukan cuti. Nah, kita balik lagi ke halaman pegawai.
Jika sudah dari admin tadi kita sudah setujui bahwa pegawai tersebut dapat cuti, lalu kita kembali ke dashboard pegawai, di mana di icon manajemen di sini ada time off atau cuti. Kita bisa melihat apakah kita sudah disetujui atau belum. Nah, di sini kita sudah di-approve bahwa kita sudah boleh melakukan cuti, di mana terdapat tanggal cuti hingga berakhirnya cuti dengan durasi 4 hari dengan status sudah disetujui. Oke, sekian presentasi mengenai implementasi sistem manajemen sumber daya manusia berbasis Odoo melalui integrasi modul karyawan, rekrutmen, absensi, dan time off pada PT Zero Corp. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.